dari Lanal Malang sempat bikin agenda kegiatan karya bakti dan bakti sosial, bakti kesehatan. Bakti kesehatan. Yang dilaksanakan pada tanggal 20 April, 6 Mei, dan di puncaknya di 11 Mei. Iya. Itu latar belakang kegiatannya apa, Pak? Itu adalah sebenarnya agenda rutin dari Mabesal dalam hari ini, tak potensi maritim Mabsal ya. Itu memerintahkan dan mengalokasikan anggaran kepada pangkalan-pangkalan tertentu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sepanjang itu untuk masyarakat, sepanjang itu untuk bisa membantu masyarakat, Berdampak positif buat tambah masyarakat. positif, kita siap untuk melaksanakan itu. Duara Vira Jala, pintu gerbang prajurit Matra Laut yang merupakan semboyan pangkalan TNI Angkatan Laut Malang, di bawah Komando Pembinaan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5. Kebanggaan kita sebagai patriot bangsa terhadap pengabdiannya untuk negeri, yang tidak cuma di bidang pertahanan, tapi juga baktinya untuk masyarakat dan pelestarian alam. Sudah hadir bersama kita Komandan Lanal Malang, Kolonel Laut Bapak Hartanto, MPR Hanla. Selamat datang Pak Hartanto di podcast Samhendi. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Nah, hari ini kita sangat senang karena dapat berbicara dengan seorang pemimpin yang tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan laut Indonesia, tapi juga menjadi inspirasi dan panutan dalam kedisiplinan dan kepemimpinan. Terima kasih. Pak Hartanto, ini sebelum kita ke topik nih, boleh nggak sih banyak yang penasaran nih, gimana perjalanan Bapak hingga berada di posisi sekarang dan mengapa memilih masuk di TNI AL? Ya. Saya itu dulu ya, kan orang ini ya, orang gunung lah. Orang gunung ke laut ya. kita juga tidak menduga bisa jadi angkatan laut. Siap. Saya lahir di Nganjuk, Mas. Oh, Nganjuk, Jawa Timur. Itu SD, SMP, SMA saya di Nganjuk. Nah, setelah itu dulu berawal dari setelah begitu mau lulus SMA itu berawal dari keinginan saya untuk kuliah, gitu. Tapi yang gratis, gitu. Dulu kan gitu, yang gratis. Karena sambil sekarang yang gratisan pun tetap enak, Pak. Orang tua saya kan ya petani kecil lah. Bapak petani kecil, ibu cuma ibu rumah tangga saja, sehingga cita-cita besar saya ini harus saya wujudkan. Bagaimana caranya saya bisa menapai bangku kuliah. Makanya dulu sebenarnya pada saat SMA itu yang saya daftar itu bukan hanya di Akademi TNI saat itu ya. Oh iya. Saya daftar di beberapa sekolah-sekolah kedinasan. Oh gitu. Iya. Sekolah kedinasan bahwa saya daftar. Cuman kan proses rekrutmennya ini kan lama kan, lama hingga yang duluan pengumuman itu yang Akademi TNI. Duluan pengumuman di Akademi TNI saya masuk. Saya pendidikan di tahun 95 ya, masuk pendidikan tahun 95 di Magelang saat itu. Terus 4 bulan di sana bergeser ke Surabaya. Pendidikan di Akademi Angkatan Laut di Surabaya itu sampai tahun 98 baru lulus di sana. Ya. Masuklah saya di Angkatan Laut, jadi perwira pertama Angkatan Laut saat itu. Oh, berarti pas zaman reformasi baru masuk. Ya, pas zaman reformasi dulu. Penugasan pertama saya di Jakarta. Jakarta dulu ya. Memang karena korps saya pelaut ya. Korps pelaut saya penugasan pertama ya sudah langsung masuk ke kapal perang ya. KRI saat itu KRI. Di KRI menapaki jabatan mulai dari perwira divisi, kepala departemen, dan lain sebagainya sampai tahun 2016-2017. 2016-2017 berapa tahun di kapal itu, KRI itu. Wah, udah hafal. Udah kayak jalan-jalan di daratan. Role saya di Jakarta terus saat itu ya. Jadi di Kolin Lamil, di Armada Barat. Jadi sampai dengan 2017 saya baru selesai dari KRI, terus di Pangkalan, masuk ke Pangkalan. Penugasan di Pangkalan pertama kali. Oh ya, sebelum turun dari KRI, saya pernah ada jeda sedikit ya. Jeda sedikit itu di tahun
2005-2006 saya pernah berdinas di Natuna. Natuna, Natuna. Di Rane ya, di Natuna itu saya ada pangkalan TNI Angkatan Laut Rane di Natuna itu. Saya pernah berdinas di sana selama 18 bulan. Setelah itu masuk kapal lagi. Masuk kapal. Setelah itu masuk KRI lagi. Sampai itu tadi 2016-2017 saya turun dari KRI ke Medan, Belawan. Medan, Belawan, di sana setahun, kemudian pindah ke Pontianak. Di Pontianak, di sana juga setahun. Terus habis itu saya mendapat kepercayaan dari pemimpin Angkatan Laut untuk menjadi komandan pangkalan di Somlaki, Papua. Somlaki itu Maluku, tapi bagiannya selatan ya. Kalau dia saat itu kabupatennya namanya Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat itu. Sekarang sudah berubah jadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekarang Tanimbar ya. Namanya Tanimbar. Di sana 2 tahun. Dan saya berinteraksi dengan masyarakat di sana, mengenal karakter masyarakat di wilayah timur itu seperti apa, budayanya seperti apa, kayak gitu. Karena saya jadi komandan pangkalan di situ, makanya saya leluasa untuk berinteraksi dengan masyarakat. Berarti udah dinas semua ya? Tapi Sulawesi belum kayaknya ya? Sulawesi setelah itu. Setelah itu. Jadi setelah di Somlaki ya sekitar 2 tahunan, saya pindah lagi ke Manado saat itu ya. Di sana sekitar 6-7 bulan lah. Cuma sebentar saja, baru saya berpindah ke Merauke, ujung paling timur. Dari ujung ke ujung, dari Medan sampai Papua udah semua ya? Merauke. Di Merauke itu saya menjadi asisten perencanaan di sana ya, asisten perencanaannya Komandan Lantamal. Di sana 2 tahun. Buat buka lahan baru. Biasanya perencanaan buat buka lahan baru. Ya. Karena kan memang kebetulan memang Lantamal di sana juga Lantamal baru juga. Baru beberapa tahun diresmikan sehingga ya itu kita bekerjanya lebih ekstra di sana. Betul lagi ketambahan kita harus paham karakternya masyarakat Papua, bagian selatan itu seperti apa. Ya dari situ saya banyak belajar mengenai karakter masyarakat Indonesia Timur pada saat di Merauke. Karena Indonesia negara kepulauan dan memiliki banyak suku bangsa, karakter beda-beda juga. Ya. Dan kalau yang paling berkesan di mana Pak? Waktu dinas di mana itu? Paling berkesan sebenarnya semuanya berkesan bagi saya. Semuanya berkesan bagi saya. Jadi setiap saya berdinas di pangkalan ya, contohnya di Natuna dulu ya, saya menganggap sebagai kampung kedua saya. Natuna itu. Ya, kemudian saya berdinas Pak? Ya, saya mendapatkan sesuatu yang sesuatu pelajaran hidup lah kan gitu di sana itu kan. Bagaimana bersosialisasi dengan orang Indonesia dari suku Melayu. Nah, kalau di Natuna sana kan Melayu, suku Melayu. Oh, karakternya seperti ini, cara kerjanya seperti ini, kebiasaan sehari-harinya mereka seperti ini. Itu ya bekal saya lah, bekal itu. Kemudian di Somlaki, bagian timur, karakternya seperti apa masyarakatnya, gitu kan ya. Terus mereka kesehariannya seperti apa, kebiasaannya. Kalau pagi-pagi itu mereka ngapain ya? Terus kalau agak siang itu mereka ngapain? Itu saya sampai melihat ke situ, gitu. Karena berbeda sekali dengan budaya awal saya dari orang Jawa Timur kan ya. Itu beda. Di sana ada yang kalau pagi itu banyaknya ngopi, nongkrong, nanti kerja mulai jam 9. Jadi kayak gitu kita kan harus bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal. Identitasnya mereka juga beda dengan penduduk lokal Jawa juga. Terus di Merauke juga seperti apa? Gitu. Merauke ini juga berbeda juga. Bahkan dengan di Somlaki yang dia sama-sama ini ya wilayah timur dengan Merauke beda. Ada perbedaan. Bahkan di Merauke pun suku yang dia ada di pesisir pantai dengan suku yang ada di agak jauh dari pesisir pantai, dia budayanya beda, bahasanya beda gitu loh. Jadi memperkaya. Kalau bagi saya memperkaya, saya sudah pernah ke sana, saya sudah melihat sana. Kemudian dari Merauke saya pindah lagi ke Sorong, bukan Sorong sih namanya sebenarnya, di Komando Armada 3 itu di daerah Kapapop, distrik Salawati. Jadi masih 1,5 jam dari kota Sorong. Tapi bandaranya turunnya di Sorong dulu ya? Kalau bandaranya turun di Sorong, habis itu pakai perjalanan darat ke
lokasi tersebut. Oke. Ya sama juga saya bersosialisasi dengan masyarakat di sana. Ya karakternya ya beda memang lagi. beda lagi. Orang di Papua Lagi. bagian timur dengan di selatan ya beda lagi karakternya. Gitu. Ininya beda-beda. Habis dari sana baru ke Malang sini. Siap. Nah, berarti di Lanal Malang ini berapa lama ya? Saya dilantik di sini jadi komandan Lanal setahun itu ya? belum setahun ya. Akhir September lah. Akhir September. Ya. Kalau di Lanal Malang sendiri ini tugas dan kegiatan pokoknya apa aja? Sebenarnya Lanal Malang ini angkatan laut itu gini Mas Indi. Latihan militer ya? Oh bukan, angkatan laut itu seperti ini. Ada pangkalan, gitu. Ada armada. Ada pangkalan, ada armada. Ada pangkalan, ada armada. Armada ini adalah dia fungsi kapal perang itu. Iya, pembinaan dan operasi. Ya. Pembinaan dan operasi. Kalau pangkalan ini fungsinya adalah sebagai pendukung operasi. Pendukung operasi. Tadi ada Lantamal, ada Lanal tipe B, ada Lanal tipe C, ada Lanal tipe D. Jadi masing-masing ini punya komandan yang berbeda-beda ininya. Tugas dan fungsinya juga berbeda-beda. Tugas dan fungsinya sebenarnya hampir sama. Tugas dan fungsinya hampir sama. Kalau Malang ini Lanal apa? Kemudian khusus untuk Malang, gitu ya. Malang, ada Malang, terus kemudian Yogyakarta sama Bandung. Malang, itu mempunyai fungsi tambahan, gitu lah. Ada fungsi tambahan karena di sini kita mempunyai fungsi juga untuk yang pertama adalah mendukung rekrutmen, ya, mendukung kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan oleh Lapetal. Lapetal itu lembaga penyedia tenaga angkatan laut. Berarti termasuk pendidikan juga ya, pendidikan pelatihan. Bukan hanya rekrutmen saja. Rekrutmen saja. Kita mendukung pelaksanaan rekrutmen. Kemudian mendukung kegiatan-kegiatan protokoler yang ada di sini. Kalau di sini kan banyak tempat wisata dan lain sebagainya, banyak pejabat yang datang ke sini. Gitu pengawalan ya. Di samping tugas-tugas pokok yang memang harus dilaksanakan oleh pangkalan gitu. Berarti tadi ada tugas tambahan ya. Tambahannya di situ. Berarti kalau kan maaf ini saya tahu kan biasanya kan kalau di TNI Angkatan Darat kan ada namanya Babinsa gitu. Nah kalau di TNI AL itu ada bintara pembinaan seperti nelayan gitu. Ada. Apa? Jadi ada. Yang tugas non perang ya berarti kita mempunyai yang namanya Babin Potmar ya. Bintara Pembina Potensi Maritim. Bintara Pembina Potensi Maritim itu lebih kemana? Dia ditempatkan di Lanal sendiri, juga di posal-posal untuk melaksanakan ya fungsi-fungsi sebenarnya hampir sama dengan Babinsa, cuman dia spesifik di bidang maritim. Berarti mereka posisinya dekat-dekat laut situ atau? Ya, di mana di situ ada posal, di situ pasti melekat ada Babin Potmar. Gitu, hampir sama. Berarti ada memang ya? Ada. Nah ini ngomongin tugas non perang nih Pak. TNI AL kan meliputi penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut. Salah satunya pengamanan pelayaran dari pembajakan, perompak, dan penyelundupan. Itu prosedurnya gimana? Biasanya? Misalnya ada orang mau berlayar gitu, apa harus izin? Misalnya mau didampingi seperti polisi, satpol gitu ya misalnya? Enggak begitu. Jadi begitu ya? Itu kan masuk tugas TNI di operasi militer selain perang ya. Operasi militer selain perang. Berkaitan dengan hal-hal tersebut kan gitu ya. Sebenarnya kan kita harus pahami sebelumnya itu ada yang namanya tugas melekat Angkatan Laut di seluruh dunia. Itu ada namanya Trinitasnya Angkatan Laut. Itu Angkatan Laut seluruh dunia itu mengemban 3 tugas ini. Tugas fungsi pertahanan, kemudian fungsi diplomasi, yang ketiga adalah fungsi penegakan hukum. Itu melekat di tugas-tugas Angkatan Laut seluruh dunia. Sama ya. Ya itu jadi tugas penegakan hukum itu memang melekat di kita, gitu. Karena ada beberapa rezim di laut itu yang di situ hanya boleh Navy saja. Gitu. Ada itu. Berkaitan dengan hal tersebut, pembajakan dan perompakan itu kita kan punya pusat komando dan pengendalian. Ada Puspoda, ada laporan-laporan yang masuk, itu langsung kita tindak lanjuti. Selain memang harus ada kapal-kapal yang berpatroli di tengah laut, ya mereka yang paling dekat yang akan merespon. Kalau misalnya kayak tadi yang pelayaran wisata gitu, misalnya pas mau lewat laut mana, mereka khawatir misalnya ada seperti bajak laut gitu, misalnya minta pengawalan gitu, nggak bisa ya? Jadi gini,
di dunia maritim itu, gitu ya, itu sudah ada semacam organisasinya. Oke. Dia memetakan mana daerah-daerah yang rawan, mana itu. Jadi sudah ada. Itu di International Maritime Organization sudah ada. Mana titik-titik yang rawan, yang situ memang rawan pembajakan, rawan perombakan. Nah, gitu kan sudah ada. Nah, itu para pengguna laut itu sudah paham itu, karena itu data sudah bisa di-download rutin, termasuk cuaca. Tapi aku lihat kan waktu itu ada beberapa di berita kan ada yang ditangkepin terus minta tebusan yang di laut itu. Nah, itu kok seharusnya kan dia udah tahu jalurnya yang nggak boleh dilewati, kok dia bisa kena culik itu gimana maksudnya? Dia kan sudah dapat informasi ya, informasi peringatan bahwa di situ rawan perombakan, misalnya kan gitu kan. Ya dia memang mungkin karena sesuatu hal harus lewat situ kan gitu kan, harus lewat situ. Ya karena kayak ini Mas, mungkin kita tidak bisa membayangkan bahwa di laut itu seperti di jalan. Iya, situasinya belum tahu gimana situasinya. Beda sekali gitu. Nah, di laut seperti di jalan. Kalau di jalan kan titik-titik rawan itu bisa ditungguin sama ada yang tungguin dan dijaga. Kalau di laut tidak bisa. Di laut tidak bisa seperti itu. Yang ada ya sistemnya itu pelaporan. Kalau ada laporan, atau patroli rutin yang ada di daerah situ. Prinsip dasar laut itu tidak bisa diduduki. Iya, nggak jadi duga juga. Belum lagi faktor cuaca juga ya. Tidak bisa diduduki. Misalnya ini tak tungguin di sini, nggak bisa. Oh iya. Itu bisanya dikendalikan. Cara mengendalikannya seperti apa ya? Apa namanya? Kita punya pusat informasi, pusat komando dan pengendalian yang ada kalau ada laporan masuk. Pakai drone gitu ya? Ya itu kan sistem penginderaan ya macam-macam lah, macam-macam. Tapi prinsip dasarnya adalah seperti itu. Dan di Angkatan Laut itu sudah menggelar radar di sepanjang kalau kita boleh bilang ya ALKI ya, alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia. Tadi kan Indonesia itu posisinya tengah-tengah nih ya, Indonesia ya. Kalau sini kan Australia nih. Sebelah sana kan Asia ya. Asia, sana Cina. Kan gitu, Jepang, Korea, Cina. Nah, mereka tuh kalau mau ke Australia kan harus motong sini. Iya, lewat Indonesia. Itu disiapkan yang namanya alur laut kepulauan Indonesia. Oh, jadi mereka harus kayak seperti lewatnya sini. Harus lewat situ. Harus lewat situ. Nah, tugas kita mengamankan alur laut kepulauan Indonesia itu. Terus jadi kalau mereka keluar jalur, udah urusannya mereka. Kalau keluar jalur kita ada hukumnya yang mengatur. Gitu. Ada hukumnya yang mengatur. Ada hukumnya. Jadi enggak urusannya bebas lewat sini. Enggak. Tapi ketahuan ya kalau mereka keluar jalur gitu, ketahuan ya. Ketahuan. Iya. Cuma yang paling angka kalau di pojok-pojok ini ya, di Aceh di situ kan. Kalau mereka kan ada pasti gelap datang gitu. Dari sana mau ke sini gitu kan. Mereka pasti kan kalau prinsip bernavigasi, kalau kita ilmunya bernavigasi berlayar itu kan bernavigasi. Itu kan menggunakan jarak terdekat. Jarak terdekat karena berkaitan dengan efisiensi bahan bakar dan sebagainya. Kalau dia dari sini langsung ke sini kan dekat, tapi kalau muter ke sana kan jauh. Mungkin beda berapa hari gitu kan. Iya, jauh banget. Kelihatannya pendek tapi kelihatannya jauh itu kan, kelihatannya pendek. Iya. Nah, kalau ini Pak, salah satu kisah yang menurut Pak Hartanto yang paling mencekam waktu di laut apa, Pak? Pernah kejar-kejaran nggak, Pak? Ya kalau kejar-kejaran sih memang tugas kita ya. Tapi ada yang baku tembak juga nggak? Kita kan prosedur itu adalah prosedur Henrikan ya. Henrikan. Penghentian dan pemeriksaan. Itu kita ada prosedurnya. Pertama kita kasih isyarat ya, isyarat kalau siang ya isyarat bendera, suruh berhenti. Kalau memang tidak mau berhenti, kita tembak dengan menggunakan peluru hampa, peringatan dan lain sebagainya. Itu ada tahapan-tahapannya, Dan sepanjang pengalaman saya sih sebenarnya ya di laut itu ya memang kita harus agak ini ya, terutama kalau nelayan-nelayan asing itu kadang-kadang agak bandel mereka ya, agak bandel. Cuman kita terukur, semuanya terukur. Kita mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan sehingga tidak terjadi komplain di kemudian hari. Kadang-kadang mereka kan alasannya garisnya itu masih masuk negaranya mereka atau gimana gitu kan biasanya itu kan di perbatasan itu kalau kita di laut kan berpatokan kepada punya garis kita. Oke, siap. Nah ini kan
kemarin dari Lanal Malang sempat bikin agenda kegiatan karya bakti dan bakti sosial, bakti kesehatan. Bakti kesehatan. Yang dilaksanakan pada tanggal 20 April, 6 Mei, dan di puncaknya di 11 Mei. Iya. Itu latar belakang kegiatannya apa, Pak? Dan seperti gimana? Sebenarnya kan itu adalah sebenarnya agenda rutin dari Mabesal dalam hari ini. Dinas Staf Potensi Maritim Mabesal ya. Itu memerintahkan dan mengalokasikan anggaran kepada pangkalan-pangkalan tertentu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kegiatan ini bukan hanya bakti sosial, karya bakti. Ada juga yang program laut bersih, ada lagi yang program TMMD. Apa itu? TNI Angkatan Laut Manunggal Masuk Desa. Jadi kita sama seperti Angkatan Darat. Angkatan Darat kan ada juga TNI Manunggal Masuk Desa. Kita mencoba untuk melaksanakan itu juga. Jadi kebetulan di Lanal Malang ini kebagian melaksanakan karya bakti dan bakti sosial. Bakti sosial, karya baktinya nanti kita wujudkan, kita melaksanakan itu renovasi masjid di daerah Kecil Mati ya. Mati sama penanaman mangrove karena kita konsen untuk melaksanakan pelestarian lingkungan di wilayah pesisir. Penanaman mangrove. Tapi dengar-dengar sempat nanam 3.000 terus katanya habis, nggak tahu. Ya, ini kita ada ini masih proses ini, ya. masih kita selidiki lah. Selidiki seperti apa kerusakannya disebabkan oleh apa. Kemarin karena kan baru laporan awal dari yang di lapangan, memang ada beberapa tempat yang mangrove tersebut rusak. Gitu. Kita akan selidiki. Faktor laut atau ada dari pembuangan apa? Kita belum ini ya, karena kemarin saya sempat sowan ke Dekan Fakultas Pertanian ya, Universitas Brawijaya, Prof. Mangku. Memang saya sampaikan dan saya memang minta advice-nya bagaimana kita menangani hal tersebut, dan dari Prof. Mangku memang sudah berkomitmen untuk nanti mengirimkan timnya untuk melaksanakan penelitian di sana. Ya, kita tunggu saja hasil penelitiannya, gitu kan. Siap, karena itu juga bagus kan penanaman mangrove untuk menjaga adanya. Sebenarnya mangrove itu kan fungsinya itu kan luar biasa. Kalau kita paham fungsinya mangrove itu kan luar biasa. Yang pertama, dia mencegah abrasi, jelas pasti mencegah abrasi. Kemudian dengan adanya tanaman mangrove itu banyak di situ, biota laut pasti akan hidup di situ. Nah, kemudian juga selain biota laut, di dekat situ ada konservasi penyu. Ada dua tempat di situ, agak selatan. Kita tidak boleh hanya berpikir sektoral saja. Ini kan tanggung jawab kita bersama. Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Malang, karena memang lokasi tersebut adalah dalam wilayah kerja Lanal Malang. Ya, kita hanya men-trigger saja. Men-trigger, makanya kami mengajak LSM kemarin ke Fakultas Pertanian untuk mohon dukungan. Akademik juga. Dari akademik juga supaya apa? Ada sustainable. Pengamanan wilayah pesisir ini, terutama konservasi mangrove ini bisa berkelanjutan. Siap. Berarti kembali ke acara karya bakti dan bakti sosial tadi yang punyanya tanggal 11 Mei. Itu katanya mengundang berapa? 30 dokter, persatuan kedokteran. Nanti itu harapannya apa ini nanti? Nanti detailnya kita aja sama Ketua Panitianya Dr. Rosi. Saya hanya mau menyampaikan garis besarnya bahwa ini adalah kolaborasi dari pemeriksaan gratis ya. Kolaborasi dari ini ya stakeholder yang ada ya seluruhnya ya. Dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dari Polri, terus kemudian dari PDGI, dari ID, dari yang lebih terkhusus lagi, ini kan sebenarnya digagas kegiatan ini dari awal kan dari alumni SMA 3 Malang. Alumni SMA 3 Malang. Kebetulan dokter saya, Dr. Rosi itu alumni SMA 3 Malang, makanya menawarkan kolaborasi kerjasama kegiatan. Mari kita ini kan panjang itu untuk masyarakat, sepanjang itu untuk bisa membantu masyarakat. Berdampak positif buat masyarakat. Positif, kita siap untuk melaksanakan itu. Siap. Jadi kalau acara ini Pak pernah bikin nggak selamatan laut gitu-gitu pernah?
Keselamatan laut kita ngikut aja ya. Kalau bisa di Sedang Biru itu ada tuh ya. Biasanya kan ada. Ada. Kita biasa pasti ikut juga di sana. Oke, siap. Nah, ini sekarang saya mau ngobrol masalah NBG nih. Makanan bergizi gratis yang udah ditunggu-tunggu ini. Lagi ini. Iya. Lagi ini. Yang udah ditunggu-tunggu oleh penerima manfaat juga dari peserta didik, balita, ibu hamil dan menyusui. Iya. Ini kesiapan dari Lanal Malang sampai sejauh ini begini. Ya, kita kemarin hari Kamis yang lalu ya. Kamis minggu lalu itu ada video conference dari Mapsal menanyakan masalah itu juga. Ya, kita secara infrastruktur dan secara ini sudah siap sebenarnya. Sudah siap. Dan sempat kemarin mulai hari Senin kita laksanakan sudah. Di Malang berapa sekolah Pak rencana? Kemarin di sekitar kita kan di sini kan ada sistem kayak geospasial ya. Jadi di dapur sini itu sekitarnya ada berapa sekolahan gitu kan yang menerima manfaat. Cuman kami belum bisa untuk mengakomodir semuanya. Karena porsinya untuk sekarang ini hanya 3.000 porsi. 3.000 porsi. Makanya hanya 2 SD dan 2 SMP yang bisa diakomodir. 3.000 porsi itu ya lumayan tiap hari, Pak. Iya. Lumayan karena sayur datang jam 10 kan, habis itu dipotongi sayur dan lauk dan lain sebagainya, jam 12 harus sudah mulai masak. Nanti jam 7, jam setengah 8 selesai pemorsian. Yang SD itu jam setengah 9 harus sudah dikirim kan gitu kan. Terus kemudian yang SMP itu jam 10, jam setengah 11 harus sudah kirim. Nah, berarti Malang sekitar 3.000 siswa ya? Iya, 3.000 Kalau siswa. di Batu belum ada agenda berapa siswa? Di Batu belum. Kita belum ini. Kita sudah ajukan juga di lahan kita yang di belakang itu, yang di belakang sekolah itu juga sudah diajukan untuk dibikin dapur di situ. Dapur itu cuman kita masih menunggu dari yayasan maupun dari pusat yang nanti akan bangun. Kalau kita sendiri suruh bangun, bisa. Pokoknya udah siap aja pokoknya kita siap mengoperasikan. Tapi kan problema di masyarakat itu kan juga ada yang bilang, kenapa sih nggak di pendidikan gratis saja gitu kan? Yang sempat demo beberapa kali itu di Jakarta itu, Pak. Wah, itu ini kita nggak bisa komentar. Komentar yang pusatnya itu ya udah. Angkatan Laut itu sebagai bagian integral dari TNI, bagian dari TNI. Tugasnya hanya melaksanakan perintah dari atas. Dari atas perintahkan seperti ini, kita laksanakan. Siap. Pokoknya yang penting Lanal Malang siap. Ya, kita laksanakan perintah melaksanakan makan bergizi gratis, kita laksanakan. Dan sebagai ini, Mas Hendy. Iya. Lanal Malang ini satu-satunya lanal di seluruh Indonesia. Satu-satunya lanal. Iya, yang sudah mulai melaksanakan makan bergizi gratis. Oh gitu. MBG, iya. Masih dalam prototipenya, maksudnya atau sudah jalan? Bukan, sudah jalan. Sudah jalan. Okay. Jadi kemarin mulai hari Senin kita sudah menjalankan. Memang karena ini tahap awal, masih banyak evaluasi yang kita laksanakan. Mungkin kadang-kadang gorengnya, lauknya terlalu kering, kan gitu kan ya. Contoh terus misalnya proses pengirimannya, proses ini dan lain-lain, kita masih evaluasi terus, sudah evaluasi terus sampai ini. Tapi sudah mulai berjalan mulai kemarin hari Senin. Oh, sudah. Hari Senin tanggal 28 ya. Berarti udah 3 harian. Sudah 3 hari ini. Nah, sudah 3.000 siswa tiap hari. 3.000 siswa tiap hari. Wah. Ya, lumayan padat ya. Jadi malamnya sekarang udah kerja semua dari malam sampai pagi. Kita buat sistem rotasi. Ya karena dari evaluasi hari per hari itu kita akhirnya tidak bisa seperti ini. Kita harus merotasi. Misalnya kita harus pekerjanya yang bagian masak kalau start jam 12 malam, dia setiap hari suruh start jam 12 malam, selesainya jam 7. Ya kasihan anak ini, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan mampu untuk mengikuti. Makanya kita buat 3 grup, gitu kan, jadi kan gitu. Ini sekarang. Tapi aman, lancar. Ya sementara ini, alhamdulillah masih lancar dan belum ada kendala yang berat. Itu berarti porsinya harus harus maksudnya mengikuti standar gizi gitu atau gimana? Kita ada SPPG-nya. Atau ada permintaan hari ini masak ini atau udah ditentukan kita yang sendiri? mengajukan. Oh, kita yang mengajukan. Dari Lanal mengajukan. Menunya. Sebenarnya Lanal itu hanya yang punya fasilitas saja. Itu ada SPPG-nya. SPPG itu yang dari BGN itu, dia ada kepalanya di situ yang dia mengendalikan keseluruhan kegiatan. Cuman kan karena ini di dalam kesatuan militer, tetap kita juga ya ikut, kemudian
Ya mengatur supaya tidak mengganggu tugas pokok. Nah, tambahan lagi karena ini kan baru, kita harus berasistensi. Yang lebih penting, Mas Hendy, karena dapurnya ini bunyinya dapur BGN Lanal Malang. Nah, nama di belakang ini bawa nama yang berat gitu loh. Kita harus membawa namanya Angkatan Laut ini, makanya kita ya di awal kita harus melekat untuk mengawasi dan mengarahkan supaya berjalan lancar. Dan masih satu-satunya ya Lanal Malang. Masih satu-satunya ini. Siap, berarti pokoknya isinya 4 sehat 5 sempurna itu. Ya, kita usahakan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Karena kan ada ahli gizinya juga yang setiap hari melihat menu yang kita sajikan. Oke, Pak Artanto. Nah, di sini kan kemarin kita juga ada komen dari netizen ini yang mau dijawab sama Pak dan Lana langsung nih. Asal jangan kebijakan ya. Siap. Saya dari beberapa komen saya pilih 3 aja, Pak. Nah ini Pak, dari Rona Katara 2011, Dinas di Laut Selatan nggak pernah ketemu Nyi Roro Kidul Pak? Atau ada cerita mistis di laut kah? Nah ini cerita mistis di laut nih Pak. Ya gini Mas. Apa jangan-jangan punya potensi lain melihat? Bukan, jadi mata ketiganya membuka ya? Angkatan Laut itu karena mereka bekerjanya itu di laut. Cuma saat saya jadi berdinas di kapal itu ini mau tidak mau gitu kan, harus mempercayai hal-hal yang berbau mistis gitu. Mau tidak mau nggak mau ya, karena banyak hal-hal di luar logika gitu kan. Tapi kita tidak mau itu menyangkutkan dengan ini enggak. Karena kita di laut itu ya harus percaya sesuatu hal-hal yang di luar logika banyak yang terjadi. Iya benar. Itu hal di luar logika. Tapi pernah ada cerita mistis ketemu di mana gitu, di laut mana gitu Pak? Ya. Datangin siapa gitu, tiba-tiba hilang. Nggak ada, kita bekerja ini saja lah. Okay. Dan saya punya prinsip bahwa kalau saya bekerja berdinas di laut saat itu, saya dalam bekerja itu tidak merusak laut. Ya, contohnya gini Mas. Saya dulu waktu jadi di kapal di KRI, bahkan saya meludah di geladak aja tidak berani pada saat kapal berlayar itu. Oh gitu. Iya. Apalagi sampai apa? Ya bukan saya punya prinsip bahwa saya harus menghargai gitu. Menghargai, kalau menghargai kan pasti pasti ada, ya kita pasti aman lah. Iya, gitu. Kalau kita menghargai pasti dihargai juga orang lain. Oke, kedua dari Caudari Vikas. Kenapa Lanal Malang ada di kota kok jauh dari pantai? Ya itu tadi. Tadi ada fungsi tadi itu. Ada pangkalan, ada. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kan ya, Lanal Malang itu kan sudah tua. Jauh setelah dulunya itu kan kalau tidak salah itu merupakan markas Angkatan Lautnya Belanda. Belanda aja sudah bikin markas Angkatan Laut di sini gitu. Oh, dari zaman Belanda ya ada. Oke. Nah, fungsinya juga dulu zaman Belanda juga masih sama fungsinya untuk rekrutmen. Sama rekrutmen juga ya. Oke. Sama seperti itu. Siap. Terakhir dari BR King, apakah TNI AL juga monitoring isu-isu lingkungan seperti pencemaran laut akibat sampah plastik, overfishing dan ancaman terumbu karang? Nah, sepanjang yang bisa kita laksanakan, kita akan melaksanakan. Cuman kan ini ada kementerian sendiri yang ini yang dia memang punya perangkat untuk mengawasi hal itu. Nah, kadang-kadang kita berkolaborasi. Tetapi kalau pada saat di laut, ini cerita pengalaman saya pada saat kita di laut, kita menemukan hal tersebut, ya kita pasti akan melaksanakan penangkapan. Kita akan kalau ada perusakan terumbu karang itu kan pakai bom, pakai potasium. Terus kemudian sampah-sampah plastik dan lain sebagainya. Kalau yang itu di sekitaran pantai ya kita melaksanakan bersih-bersih pantai dan lain sebagainya sebagai upaya untuk mengurangi. Upaya untuk mengurangi. Ya seperti saya bilang tadi bahwa hal ini kan merupakan tanggung jawab kita bersama. Iya, bukan tugas TNI AL aja, semua harus bertanggung jawab karena kita itu kan masalah lingkungan kan ya. Tugas pokok kita itu di OMP dan OMSP itu kan tadi kan. Nah, kita mencoba untuk jadi gini Mas Hendri, ada satu ini, mungkin ada ini. Ada
kalau kita di TNI ya, itu doktrin ini kan ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. 8 wajib TNI. Nah, di 8 wajib TNI itulah bunyi bahwa kita harus bisa membantu masyarakat sekeliling untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada di sekitar. Itu di 8 wajib TNI. Jadi kalau menurut saya, contoh kayak seperti ini ya, bagaimana kita melestarikan lingkungan, membantu, mengajak masyarakat melestarikan lingkungan, itu sudah bukan merupakan tugas bagi saya. Itu kewajiban. Oke, siap. Oke, makasih Pak Hartanto. Sebagai penutup nih, apa pesan atau motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda, terutama yang bercita-cita ingin mengabdi di TNI AL atau ingin berkontribusi untuk bangsa? Kalau untuk ingin mengabdi TNI Angkatan Laut, persiapkan diri. Persiapan diri. Karena untuk masuk organisasi Angkatan Laut itu kita mensyaratkan ada syarat-syarat tertentu yang itu harus dipenuhi sehingga bisa bergabung dengan Angkatan Laut. Slogan kami adalah Join the Navy to see the world, gitu kan? Bergabunglah ke Angkatan Laut untuk melihat dunia. Dunia itu tidak sempit, luas dunia itu. Kalau untuk mengabdi ke masyarakat ya, melangkahlah untuk berbuat sesuatu. Siap. Karena dengan langkah kecil itu, langkah awal itu yang paling penting. Langkah awal itu yang sangat penting. Karena kalau tidak melangkah, kita hanya melihat, berkomentar, ya kita tidak akan mempunyai aksi nyata. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Komandan atas waktunya dan inspirasinya yang luar biasa. Semoga kegiatan karya bakti dan bakti sosialnya membawa dampak positif untuk masyarakat luas. Dan juga semoga Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang semakin jaya dan terus menginspirasi generasi muda Indonesia. Mari kita selamatkan lingkungan. Siap. Oke Sobat Ladon, jangan lupa komen dan share episode ini karena membela negara bukanlah hanya tugas tentara, tapi kita juga harus ikut berpartisipasi dan paham. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga laut kita, jaga masa depan kita bersama-sama. Oke, terima kasih Pak.